Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini Mimin akan memberikan yaitu informasi tentang P3K Guru Kemendikbudristek ya. Jadi di sini yang pertama-tama itu karena kemarin banyak yang komen alur seleksinya seperti apa, silakan teman-teman simak video berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama itu kita disajikan di sini adalah alur informasinya teman-teman sekalian. Yang pertama guru honorer sekolah negeri, yang kedua itu tenaga honorer kategori 2, guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG. Di situ lanjut ke pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini ya teman-teman, kemarin banyak yang bicara dia belum perpal ijazah, namun di sini Kemendikbud akan memberikan perpal yaitu kualifikasi lagi ya, kualifikasi perpal dari ijazah ke teman-teman sekalian. Yaitu lihat di lembaran info GTK ya teman-teman. Di sini ada alurnya yaitu belum perpal kualifikasi. Maka dia harus perpal kualifikasi S1 pada lembaran info GTK. Baru dia bisa pilih farmasi. Kalau yang sudah perpal atau perpal kualifikasi, maka dia langsung pilih farmasi ya teman-teman. Lanjut ke tes. Nah, tes ini terdiri yang bisa ikut tes pertama ini yaitu nomor 1 dan 2 ya. Yaitu guru honorer sekolah negeri dan tenaga honorer kategori 2, yaitu pada tes pertama. Sudah itu pilih farmasi. Nah, tes yang kedua itu bisa diikuti oleh nomor 1, 2, 3, dan 4. Bisa semua ya. Jadi dia langsung pilih farmasi. Kalau yang tes ketiga itu sama, 1, 2, 3, 4 bisa semua ikut. Jadi pengisian farmasi kosong apabila masih ada yang kosong ya teman-teman. Jadi di sini untuk tes yang pertama ini yaitu yang bisa mengikuti guru honorer sekolah negeri dan tenaga honorer kategori 2 ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman lihat bagaimana grafik atau gambar pola di sini. Sudah itu yang untuk tes kedua itu bisa diikuti semua. Dari nomor 1 sampai nomor 4 tuh bisa mengikuti. Pilih formasi dia langsung bisa. Terus untuk tes ketiga itu untuk semua juga. Namun di sini nanti Mimin berikan lagi ya gambarannya seperti apa ya untuk tes ketiga ini ya. Lanjut, yaitu ke pertama itu pendaftaran akun. Ya, pendaftaran akun ini pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021. Yaitu pelamar melakukan pendaftaran akun melalui laman http://sscasn.bkn.go.id ya teman-teman. Atau nanti teman-teman bisa melihat informasinya dulu. Terus perpal ijazah. Ya, perpal ijazah ini sangat penting. Jika tidak diverval, maka teman-teman ijazahnya masih menggunakan ijazah yang lama karena belum diverval atau disinkronisasi ke pihak Kemendikbudristek. Jadi perpal ijazah ini pastikan ijazah atau latar belakang pendidikan telah terverifikasi melalui info GTK. Silakan teman-teman cek di http info.gtk.kemendikbud.go.id jika teman-teman belum melakukan perpal ijazah. Terus yang ketiga itu pemilihan formasi ya teman-teman. Ya, di sini pelamar memilih formasi yang linear berdasarkan data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidikan yang telah terverifikasi. Pelamar memilih formasi dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, yang pertama itu dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini. Sesudah itu pelamar wajib mendaftarkan diri di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya linear. Terus yang kedua itu formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Nah, jadi di sini kan pemerintah itu menjaring bahwa honorer itu terjaring dan sampai
kepada yang berhak mendapatkannya ya teman-teman. Terus nomor C, dalam hal formasi ya, jadi yang tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, maka pelamar dapat mendaftarkan di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Itu teman-teman. Kalau untuk seleksi administrasi ini, yaitu pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan untuk seleksi administrasi, yaitu pada tanggal 2 sampai dengan 27 Juli ini teman-teman. Lanjutnya di sini ada infonya, yaitu ini berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi itu seperti yang biasa yang tertera di yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ya, Kemendikbud nomor 1460 pada tahun 2021. Ya, di sini ya teman-teman sekalian, verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan linearitas sertifikasi pendidikan atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikasi pendidikan tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan pada linearitas kualifikasi pendidikan. Kesesuaian linearitas dimaksud merujuk pada surat edaran ini ya teman-teman. Ya, di sini yaitu surat pernyataan yang dapat diunduh pada halaman http guru P3K, KTP, pas foto, ijazah, sertifikat pendidikan, dan 6 itu bagi yang pendaftar penyandang disabilitas, yaitu dia menambahkan surat keterangan dokter. Ya, itu ya teman-teman. Kalau untuk yang administrasi ini. Terus lanjut yaitu ujian seleksi kompetensi, yaitu akan dimulai pada tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus. Ya, di sini pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih. Tahap ini hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Ingat, yaitu guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Yang kedua itu tenaga honorer S kategori 2 sesuai database tenaga honorer berdasarkan kepegawaian negara. Jadi di sini untuk yang mendaftar pada tahap pertama ini yaitu daerah yang membuka formasi ya untuk kalian teman-teman yang mengajar di daerah tersebut. Misalkan setingkat kabupaten ya. Maka untuk yang tenaga honorer kedua juga seperti itu. Nanti apabila di daerah teman-teman belum membuka P3K, maka teman-teman nanti bisa ikut di tahap yang ketiga ya. Ya, di sini ada bobot dan durasi nilai. Nah, di sini tipe kontennya itu kompetensi teknis sesuai mata pelajaran, manajerial, sosiokultural, sudah itu pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis. Ya, di sini ada 60 untuk kompetensi teknis yang paling besar. Sesudah itu 40%-nya yaitu gabungan dari manajerial, sosiokultural, dan wawancara ya teman-teman. Jadi waktu itu 170 menit. Nanti jumlah soalnya itu 135 sampai 155 ya teman. Itu ya teman-teman sekalian. Kalau untuk kebijakan afirmasi ya yang kemarin itu ya, penambahan nilai untuk sertifikat pendidik, usia, disabilitas, dan guru honorer tenaga honorer kategori 2 ya teman-teman. Lanjut ke pemilihan formasi yang kedua. Nah, ini pemilihan formasi kedua ini pada tanggal 18 sampai dengan 24 September. Jadi sesudah untuk formasi yang ke-1 itu sudah mengikuti ujian, maka nanti dilanjutkan formasi yang kedua, yaitu sebagaimana isiannya. Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 1 dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh, nah jadi yang dapat mengikuti seleksi kompetensi 2 ini yang pertama guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Yang kedua, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan BKN ya yang tidak lulus di seleksi kompetensi 1. C. Guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Dan yang keempat itu lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru
dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Ya, itu ya kategori yang bisa ikut di tahap formasi yang kedua ini. Sesudah itu lanjut ke ujian seleksinya di kompetensi 2 ini, yaitu tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 10 2021 ini teman. Yaitu pelamar melaksanakan ujian kompetensi 2 sesuai formasi yang dipilih. Ya, jadi ini untuk yang ini maksudnya tahap kedua ya. Sesudah itu pemilihan formasi yang ketiga, tahap ketiga. Tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November 2021. Yaitu bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 2 dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia. Ingat, apabila tempat teman-teman tidak ada buka untuk tahap pertama, maka teman-teman menunggu di formasi yang ketiga ya. Jadi seleksi kompetensi 3 ini dapat diikuti oleh guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik, dan yang tidak lulus di seleksi kedua. B. Tenaga honorer S kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Terus guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus di seleksi kompetensi 2. D. Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database. Ya, itu seperti alur tadi ya teman-teman. Terus ujian seleksi yang kompetensi 3 ini dimulai pada tanggal 15 sampai dengan 21 November 2021. Jadi pelamar melaksanakan ujian kompetensi 3 sesuai formasi yang dipilih ya teman-teman sekalian. Ya, itu sebagaimana alur dari ujian dari tahap 1 sampai dengan tahap ketiga atau ujian USK kompetensi 1 sampai dengan kompetensi 3. Jadi kemarin banyak yang bertanya ya teman-teman sekalian. Di sini tentang P3K, apa itu P3K? Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Ingat, memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Silakan nanti teman-teman sebelum mendaftar silakan melihat persyaratan khusus yang ada di daerah teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman tidak membaca atau tidak update dengan informasi di daerah teman-teman yang teman-teman lamar. Ya, jadi kemarin itu juga ada permasalahan di saat perpal ijazah ya. Dia belum perpal ijazah, maka nanti ada perpal kembali pada saat sebelum tes ini. Silakan teman-teman yang belum perpal ijazah silakan perpal kualifikasi S1 pada lembaran info GTK. Silakan buka ya teman-teman sekalian. Ya teman-teman, itu dulu dari Mimin untuk yang ini. Selanjutnya kita akan membahas yaitu surat edaran berdasarkan Mendikbudristek ya teman-teman. Jadi kita itu membahas yang di sini bagian yang B dan C teman-teman, yaitu poin dari nomor 5 yaitu seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftaran berdasarkan kriteria calon guru P3K. Jadi yang B itu verifikasi dan validitas dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodik Kemendikbudristek. Jadi di sini untuk teman-teman nanti itu verifikasinya dilakukan oleh BKN dan Kemendikbud ya. Jadi di sini data teman-teman apabila sudah sinkron, sudah diverval, maka otomatis nanti sekolah teman-teman itu akan muncul di layar monitor. Terus yang itu C, verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan pada linearitas sertifikasi pendidikan dan atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikasi pendidikan tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan pada linearitas kualitas pendidikan, yaitu kesesuaian linearitas. Jadi di sini teman-teman untuk yang PPG atau sertifikasi nanti dilakukan verifikasi kembali atau tinjau ulang kembali oleh pihak BKN dan Mendikbudristek ya. Ya, jadi ini kelanjutannya ya teman-teman. Dimaksud merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 1460
Ya, jadi seleksi kompetensi ini dilakukan melalui tes kompetensi P3K Guru. Jadi banyak di sini teman-teman, yaitu tes kompetensi P3K Guru itu meliputi tes kompetensi dan wawancara. Sudah itu materi tes kompetensi itu terdiri atas kompetensi teknis, manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Jadi sudah fix ya teman-teman. Terus yang C itu tes kompetensi dan wawancara dilakukan sesuai prosedur penyelenggaraan menggunakan metode ya masih CAT ya seperti tahun kemarin. Terus yang D itu tes kompetensi P3K Guru akan dilaksanakan sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2021. Ya, itulah maksudnya sebanyak 3 kali ini, yaitu 3 tahapan ya teman-teman. Yang bagaimana yang telah admin berikan petunjuk pada yang pertama tadi, di slide pertama tadi ya teman-teman. Jadi di sini untuk TUK atau tempat ujian kompetensi itu yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek ya teman-teman. Sesudah itu yaitu seluruh pelaksanaan tes kompetensi P3K dibiayai oleh Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK dan dana BOS untuk operasional di TUK ya. Jadi di sini untuk pendanaan itu sebagian dari Ditjen GTK untuk pembiayaan SDM, CATNBK, dan dana BOS untuk operasional di TUK meliputi kebersihan. Terus F itu hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan tes kompetensi P3K akan diinformasikan di kemudian. Ya, jadi itu ya teman-teman, yaitu surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud nomor 1460 garis B titik B1 garing GT titik 0201 2021 tanggal 15 Maret 2021 kemarin. Jadi di sini untuk perpal itu sudah dilaksanakan sebelum tes dan juga pada bulan 12 tahun kemarin. Baiklah, terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Mimin harap informasi ini dapat membantu teman-teman yang mana kemarin itu kebingungan dalam perpal ijazah. Namun di sini perpal ijazah akan dilaksanakan lagi pada saat tes nanti apabila teman-teman belum melakukan perpal ijazah ya teman-teman. Jadi nampaknya masih ada kelonggaran dan kemudahan dari surat edaran yang kita baca ini. Namun informasi selanjutnya kita akan menunggu. Admin juga akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar P3K ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.